Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan sharing soal bagaimana bisa lulus hanya dalam sekali tes ya, hanya dalam sekali tes, baik itu tes UP, UKM, PPG dan tes pretest yang teman-teman yang lain akan hadapi nanti ya. Baik, sebelum membahas lebih dalam lagi, sebelum bahas lebih lanjut lagi, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu saya share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya agar saya makin semangat untuk saling berbagi informasi mengenai PPG di channel ini ya. Oke. Terima kasih untuk subscribe dan like-nya teman-teman. Baik, di sini saya tidak mau terlalu formal ya. Saya hanya ingin sharing santai dengan teman-teman. Saya hanya ingin berbagi santai dengan teman-teman untuk melenturkan otak teman-teman yang mungkin tegang ya dengan berpikir banyak ini dan itu untuk persiapan ujian UP-nya. Dan ujian pretest PPG-nya akan seperti apa nanti hasilnya ya. Jadi jangan langsung berpikir hasil dulu ya. Jadi kita santai-santai saja, kita sharing lepas saja ya. Saya tidak mau menambah ketegangan teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk yang saya akan bahas di sini lebih ke arah global ya, agak lebih umum dibanding yang lalu, yang beberapa tips trik atau teknik-teknik khusus untuk lulus dalam UP maupun pretest PPG teman-teman. Jadi ini saya akan share berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah lulus pretest maupun UP, termasuk pengalaman diri saya sendiri ya, apa yang saya rasakan pada saat UP dan pretest kemarin ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, generasi kita beda ya, generasi kita beda. Dan generasi yang baru-baru ini juga akan saya share dengan teman-teman ya, bagaimana cara mereka pretest dan UP. Kalau persoalan teknis nanti saya akan kasih linknya di atas. Teman-teman harus persiapkan itu dengan baik ya, dengan matang, persoalan-persoalan teknis pada saat ujian UP maupun pretest PPG secara online ya teman-teman. Baik, kita masuk ke inti dari pembahasan ini, percakapan ini. Sebenarnya yang keluar itu semuanya pengalaman ya, berdasarkan pengalaman baik dari teman-teman dan saya. Nah, intinya adalah persiapan ya teman-teman. Nah, itu satu kata, persiapan. Persiapan itu banyak, ada persiapan. Yang paling pertama itu adalah persiapan mental dan psikis kita untuk menghadapi ujian ya. Sama juga dengan ujian hidup misalnya ya, kita harus mempersiapkan mental ya dan psikis kita untuk siap menjalani ujian-ujian kehidupan selanjutnya sampai kita meninggal ya. Ujian itu tidak akan ada habisnya ya. Akan naik-naik kelas terus ya, seperti itu teman-teman. Itu dia, mental dan psikis ya, itu yang harus dipersiapkan baik-baik ya, dipersiapkan sematang mungkin ya. Maksudnya mental kita sudah siap untuk berperang, mental kita sudah siap untuk lulus di UP nanti ya. Persiapkan mentalnya, tanamkan dalam diri kita bahwa saya bisa kok, saya bisa lulus insyaallah. Besok saya lulus 24 Juni, setelah 24 Juni, setelah 25 Juni, setelah pretest nanti saya akan menikmati hasil jerih payah saya ya. Tesnya, ingat teman-teman, UP itu hanya sekali ya. Maksudnya sekali lulus tes kita akan menikmatinya sampai kita pensiun ya. Jadi alangkah gimananya kita kalau kita tidak mensyukuri kalau kita bisa berada di posisi itu. Begitu juga yang ingin pretest, manfaatkan kesempatan ini baik-baik ya. Karena pada zaman saya, Bapak Ibu, teman-teman, untuk ikut pretest PPG itu hanya sedikit sekali, hanya 1-2 orang, hanya betul-betul orang
yang beruntung yang bisa ikut pretest PPG pada zaman saya itu pada tahun 2018 ya. Beda sekarang, kita dibantu oleh pemerintah, diupayakan diundang semua guru-guru berdasarkan dapodiknya, berdasarkan syarat dan kriterianya. Itu enak sekali ya teman-teman. Sekarang hampir semua guru yang memenuhi syarat diundang di SIM PKB-nya. Beda dengan kita dulu. Bahkan ada sampai kepala sekolah saya kemarin itu belum sempat sertifikasi persoalan undangan, itu sangat lama baru muncul undangan, bahkan 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada teman saya di bahasa Inggris sampai sekarang belum bisa ya. Dia 5 tahun baru ada undangan untuk ikut pretest PPG. Tahun lalu dia pretest PPG dan alhamdulillah dia belum lulus ya. Mungkin ada hikmah ya, jangan terlalu berburuk sangka kepada Allah ya. Dia belum lulus dan terpanggil lagi sekarang ya. Jadi semua yang baru, yang fresh graduate itu terpanggil semua sekarang ya teman-teman. Ini maaf ya, kita berbicara lepas ya, saya tidak formal. Kalau teman-teman ingin belajar serius, silakan buka materi-materi saya di situ, full, ada banyak semua di situ. Teman-teman silahkan buka ya. Ini sekedar mood booster teman-teman. Makanya mental itu perlu dipersiapkan bahwa saya siap untuk pretest, saya siap untuk UP besok ya. Khususnya yang besok UP, saya doakan mudah-mudahan lulus, dimudahkan tanpa kendala sama sekali ya. Dan yang lusa juga tanggal 25 Juni hari Minggu nanti insyaallah, amin. Nah selanjutnya, setelah mental yang harus dipersiapkan, kita persiapkan lagi doa kita ya. Doa saya selalu di setiap hampir video saya semua itu saya harus selalu mengarahkan untuk berdoa ya teman-teman, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, baik itu agamanya Hindu, Kristen, Islam ya. Berdoa karena kita yang punya Tuhan itu punya kekuatan yang lebih, tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan kita ya. Kalau saya Muslim, Allah ya, Allah tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Kalau Allah bilang jadi, maka saya harus lulus hari itu juga, dan saya tidak akan retake ya. Saya tidak akan retake dan saya akan menikmati hasil saya. Jadi doa itu bisa merubah takdir teman-teman ya, bisa merubah takdir. Minta bantuan doa dari kerabat, dari saudara, terutama dari orang tua. Itu harus minta selagi dia masih hidup. Tidak apa-apa telepon, kalau tidak sempat ketemu telepon saja, minta doanya teman-teman, seperti itu ya. Yang ketiga, jadi ada 3 di sini subtopik subnya. Pertama persiapan, yang pertama persiapan mental, kemudian doanya persiapkan juga ya. Harus banyak-banyak berdoa. Saya percaya doa ya teman-teman. Kenapa doa ini penting? Ada 2 bukti nyata, dan mungkin juga termasuk saya ya, mungkin termasuk doa orang-orang yang mendoakan saya sehingga saya bisa sekarang menikmati yang namanya TPG ya. Tapi ada 2 teman saya yang benar-benar hebat doanya ya. Ada yang namanya Pak Basir, saya sering sebut di channel saya, teman mengajar saya, dia pendidikan matematika. Dan saya salah satu motivatornya. Dia orang yang sangat disiplin, tapi pada saat menjalani PPG dia selalu mengeluh saya sebagai motivator. Memang seperti itu, jalani saja, insya Allah akan indah pada waktunya. Alhamdulillah tahun ini sudah menikmati PPG-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus semangat ya, harus semangat, tidak boleh putus asa ya. Ada 2, Pak Basir ini dia lempeng, enak. Dia orangnya juga saya lihat agamanya kuat ya. Kuat dia dalam beribadah, saya lihat orangnya. Nah itu enak sekali saya lihat. Dia mulus-mulus, UP-nya juga, pretestnya hanya sekali, UP-nya juga hanya sekali, seperti itu ya. Saya pretest sekali, UP-nya juga seperti itu. Itu mungkin karena doa dari orang tua saya. Alhamdulillah waktu saya UP itu almarhum ayah saya masih hidup ya. Sekarang tinggal ibu. Seperti itu. Nah, yang paling terakhir ini, yang paling keren, ini namanya Ibu Amalia. Dia juga guru bahasa Inggris.
Dia juga seperti itu. Dia ini ya teman-teman, dia mengandalkan doanya. Dia hanya berdoa, tapi dia ujian P3K ya. Padahal ujian P3K itu 11-12 kesulitan soalnya yang profesional ya, yang menyangkut dengan pendidikan kita. Misalnya pendidikan bahasa Inggris itu 11-12 dengan soal UP ya teman-teman. Tidak jauh beda. Kalaupun lebih sulit P3K, sulit sedikit ya. Kalau lebih sulit UP, lebih sulit dia sedikit, dan seterusnya seperti itu. Dia itu teman-teman menjawabnya tanpa membaca soal. Ya, kemarin saya sempat share dengan beliau, Ibu Amalia ini. Bu, katanya soal P3K yang profesional bahasa Inggrisnya sulit ya. Dia bilang, oh iya Pak, iya kah? Kami orang Sulawesi gitu ya. Iya kah? Sulit kah? Saya sama sekali tidak baca soal. Saya langsung jawab A, B, C, D dan seterusnya. Saya hanya berdoa, Bismillah, berdoa mudah-mudahan diluluskan rezekinya untuk anak dan suami saya. Dan setelah itu saya Bismillah, saya jawab tanpa membaca soal profesional itu. Profesional itu, dan sama sekali tidak menjawab, sama sekali tidak membaca soal, dan alhamdulillah dia lulus tahun ini, tinggal menunggu SK-nya turun. Ya, saya bicara ini berdasarkan dari beliau ya. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Katanya lillahi ta'ala, Pak, saya tidak baca soalnya dan saya tidak tahu apakah soalnya sulit atau mudah. Seperti itu. Tapi teman-teman, saya ingatkan, ini jangan sama sekali digunakan kalau tidak kepepet ya. Kalau misalnya umur teman-teman, tahulah kalau sudah 40 ke atas itu biasanya malas belajar ya. Walaupun belajar itu sedikit sekali, hanya sekian persen dari umur 40 itu yang bisa menyimpan di dalam memorinya, kecuali yang memang terus diasah dan berlatih ya teman-teman. Kecuali yang fresh, yang kayak baru 2-3 tahun honor, atau umurnya baru 20-an, 30-an, itu masih fresh ya. Masih bisa belajar, masih bisa membaca, masih bisa membahas soal. Kemudian seperti itu, masih bisa menganalisa kata kunci ya teman-teman. Mungkin masih bisa, tapi kalau yang sudah sepuh itu biasanya sudah tidak bisa lagi, mereka pasrah, dan yang mereka andalkan adalah doa ya. Tapi jangan tidak untuk ditiru ya teman-teman. Sebaiknya ada juga yang namanya persiapan itu tadi, ilmu dan persiapan teknisnya ya. Mental, yang pertama mental, yang kedua doa, yang ketiga adalah itu tadi yang ilmunya ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga harus berusaha teman-teman ya, berusaha belajar. Bagi yang fresh ini, saya yakin masih semangat untuk belajar, masih gimana ya, bahas soal sosial kepribadian, bahas soal profesional ya, membandingkan soal-soal yang lama dengan yang baru. Dulu saya seperti itu ya teman-teman, kami kumpul semua, bahkan sampai soal UTN yang masih jadul itu. Kan UTN itu sampai 2017 ya. Kami kumpul mulai dari 2016 soal-soalnya sampai 2018. Waktu itu saya UP 2019. Kami bandingkan yang mana yang lebih sering masuk dan seperti itu. Dulu kami UP itu teman-teman tidak ada channel sama sekali yang membahas soal UP, tidak ada. Makanya channel ini lahir. Dari situ saya sangat kesulitan untuk belajar di YouTube mengenai soal-soal UP, PPG ya teman-teman, yang khusus membahas soal-soal UP. Makanya channel ini saya buat pada tahun 2019, kemudian kebetulan saya angkatan pertama. Soal yang saya upload di sini, yang saya bahas di sini, itu muncul terus sampai angkatan kelima di tahun itu, teman-teman. Jadi beruntunglah orang yang di belakang saya. Mereka hanya persis sama dengan soal yang saya share di sini pada tahun 2019, baik itu sosial kepribadian. Hanya dua dulu yang selalu saya share,
bahasa Inggris ya, bahasa Inggris benar-benar sama soalnya, kemudian ke belakang. Nanti 2020 baru berubah lagi soalnya. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi yang lulus nanti pretest, yang masuk angkatan pertama itu akan tidak akan jauh beda soalnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Harus banyak-banyak mengoleksi soal ya. Dan seterusnya. Kalau angkatan ke belakangnya itu biasanya ada bocoran soal, makanya agak lebih mudah dan lebih enak ya teman-teman. Tapi jangan minta di belakangan ya, nanti TPG-nya lambat cair. Ya, mau TPG-nya lambat cair teman-teman? Tidak ya. Oke, jadi 3 yang harus dipersiapkan: mental, kemudian doa, kemudian ilmunya. Ya. Ilmunya itu sudah ada di situ, ilmu profesional kita, teknis kita, bagaimana menghadapi UP. Nanti saya pasang di sini, silahkan tonton bagaimana persiapan teknis menghadapi UP maupun pretest PPG. Saya yakin kalau teman-teman sudah persiapkan tiga ini, ilmu bahasa Inggrisnya misalnya atau ilmu bahasa Indonesianya, saya yakin teman-teman akan lempeng-lempeng saja akan menjalani UP ataupun pretest PPG ya. Jangan tanpa usaha ya teman-teman. Rezeki yang datang juga itu, nasi yang sudah masak itu harus kita usahakan menyuap untuk masuk ke mulut kita. Jadi kita harus usaha ya. Kalau usahanya hanya mampu doa ya, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah berselawat. Seperti itu. Kalau bisa belajar dengan baik, kenapa tidak kita persiapkan keilmuan kita untuk melibas soal-soal UP, soal-soal pretest PPG dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja dulu. Oh ya, satu lagi, kalau ini sudah berkumpul 3, maka keyakinan itu akan bertambah besar ya teman-teman. Kita punya doa dari orang-orang yang kita sayangi, dari teman-teman kita, dari kerabat-kerabat kita, orang yang kita kenal. Kita punya mental yang bagus bahwa kita punya, saya pasti akan lolos, saya pasti akan lulus. Kemudian kita punya ilmunya, saya pasti bisa menaklukkan soal yang akan saya hadapi sebentar atau soal yang saya akan hadapi besok. Saya pasti bisa. Itu keyakinan akan bertambah 100% kalau kita memiliki 3 ini ya. Keyakinan matang, pokoknya kita seperti datang ke tempat yang sudah kita benar-benar siap dan siap bertempur ya, siap tempur ya. Kita punya senjatanya loh, kita punya ilmunya, kita punya doanya, dan kita punya mentalnya, lengkap ya, tidak ada lagi kekurangan. Nah, makanya saya doakan yang mau pretest, yang mau UP, mudah-mudahan lolos, dimudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Selamat menikmati tunjangan profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, insyaallah. Untuk yang pretest saya akan buatkan soalnya nanti.